Perkenalkan, nama saya Purnawan Kristanto. Hari ini saya akan membagikan materi tentang spiritual wellness, atau kalau saya lebih suka memakai istilah kebugaran rohani begitu ya, karena mungkin lebih familiar dengan kita. Bukan sekedar sehat tapi bugar secara rohani, tapi dalam perspektif anak ya. Seperti apa sih kita dapat membangun kebugaran rohani bagi anak-anak kita, atau bagi anak-anak yang kita asuh begitu. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Purnawan Kristanto, saya tinggal di Klaten, saya cowok Klaten. Sekarang saya mengelola Renungan Anak Footprints dan juga mendirikan Yayasan Sekolah Minggu Indonesia yang fokusnya di pelayanan anak dan memperlengkapi para aktivis-aktivis atau pelayan-pelayan anak begitu. Jadi tidak hanya anak tapi juga orang-orang yang berkecimpung di dunia pelayanan anak itu yang menjadi fokus Yayasan Sekolah Minggu Indonesia, dan saya bersama dengan Ibu Agustina Wijayani, ya, Ibu Tina yang di Jogja. Kami bersama-sama menjalankan misi untuk memperlengkapi para pelayan anak dan juga menyiapkan materi-materi bagi anak-anak begitu ya. Nah, yang menjadi keprihatinan kami pada saat ini adalah karena banyak orang dewasa atau para petinggi-petinggi gereja menganggap bahwa anak itu seperti orang dewasa yang dalam bentuk mini, ya. Di dalam membuat program, dalam melakukan aktivitas bagi pelayanan anak, itu mereka hanya sekedar mereplikasi atau menduplikasi program-program atau aktivitas orang dewasa yang lalu diminikan atau dibuat versi anak-anaknya, tapi masih dalam pola pikir orang dewasa. Misalnya dalam ibadah umum begitu, ya hanya tidak ada perubahan sama sekali. Perubahannya cuma hanya pesertanya anak gitu. Misalnya kalau ada KKR untuk orang dewasa, lalu ada KKR anak. Kemudian lagu-lagunya pun juga lagu-lagu orang dewasa yang dinyanyikan pada ibadah KKR anak. Kemudian ada retreat orang dewasa, kemudian ada retreat anak yang pola acaranya dan pengerjaannya serta manajemennya itu hampir sama dengan orang dewasa. Padahal anak itu bukan orang dewasa yang dalam bentuk mini. Anak punya semestanya sendiri. Anak punya karakternya sendiri yang perlu kita ketahui dan perlu kita penuhi kebutuhannya begitu ya. Nah, seperti apa sih karakter atau dunia anak? Karena ya saya tidak memiliki basis psikologi ya, karena bukan pendidikan psikologi, saya pendidikannya sosial politik. Saya kuliah di UGM di jurusan Visipol. Maka saya lalu mengambil analogi atau meminjam pembagian hak-hak anak yang sudah ditetapkan oleh PBB ya. Jadi Badan Dunia PBB atau UN itu sudah menetapkan hak-hak anak yang disebut dengan hak anak universal. Secara garis besar itu ada 4 wilayah atau 4 domain yang dalam hal ini kita pinjam untuk menjadi ide bagi kita untuk melayani anak-anak sehingga mereka menjadi bugar ya, bugar secara kerohanian, dan juga mereka memiliki kesejahteraan. Nah, yang pertama kita itu perlu menyadari bahwa anak itu punya hak hidup. Ini hak dasar ya, hak hidup, bahwa mereka memiliki kebutuhan primer yang perlu kita penuhi. Pada masa sekarang mungkin kita, wah masa sih sekarang masih ada anak-anak yang masih membutuhkan hak-hak primer. Kalau kita lihat di sekitar kita, justru pada masa pandemi ini jumlah anak yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan support untuk kebutuhan dasar mereka justru semakin meningkat. Karena kita melihat ada banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya,
mungkin ayahnya, ibunya, atau ayah dan ibunya, atau juga mungkin para walinya, sehingga kualitas hidup mereka mulai menurun. Orang yang mensupport mereka setiap hari itu tiba-tiba direnggut dari sisi mereka tanpa persiapan sama sekali, dan mereka akhirnya mengalami kebingungan. Dan dalam masa sekarang juga, karena sama-sama banyak orang yang mengalami masa pandemi ini, kadang mereka terlupa dari perhatian pemerintah, perhatian orang-orang di sekitar, tetangganya, dan dari lembaga-lembaga yang lain begitu. Nah, hak-hak dasar itu menyangkut yang kita pelajari di SD, itu ada yang namanya hak atas pangan, atas makanan, kemudian hak atas sandang, pakaian, dan hak atas tempat tinggal, ya. Kemudian hak yang kedua itu adalah hak mendapat perlindungan. Ya, di sini anak-anak itu membutuhkan perlindungan yang lebih intens atau lebih kuat, karena mereka secara segala aspek itu masih dalam masa-masa yang rentan. Secara ekonomi mereka masih belum mandiri, kemudian secara psikologis mereka juga belum punya kekuatan. Dalam semua aspek mereka masih dalam posisi yang rentan. Justru karena itu mereka berhak mendapat perlindungan. Nah, perlindungan itu bisa dalam bentuk perlindungan dari serangan fisik, serangan secara verbal, maupun serangan secara mental, gitu ya. Kemudian juga mereka juga perlu mendapat perlindungan dari kekerasan secara psikologis. Kemudian mereka juga menjadi korban atau target yang paling mudah untuk pelecehan, perundungan atau bullying dari teman sebaya maupun dari orang dewasa. Lalu juga mereka perlu mendapat perlindungan dari pengabaian, ya. Pengabaian itu penelantaran, ya. Jadi ada anak-anak yang masih punya orang tua tapi mereka ditelantarkan. Kemudian juga dieksploitasi. Baru-baru ini kita dihebohkan oleh secara viral foto seorang bayi yang dilumuri dengan saya minum dulu. Dilumuri oleh cat perak yang disebut dengan manusia silver. Kalau kita melihat sekarang ini banyak orang-orang yang mengemis di pinggir jalan sambil dilumuri catnya di seluruh badannya, dan tidak hanya orang dewasa tapi bayi pun sekarang dilumuri catnya, dan itu sangat berbahaya bagi bayi. Mengapa? Karena kulitnya masih rentan, kulitnya masih sensitif, dan catnya itu adalah cat yang tidak untuk dipakai di kulit, ya. Mereka pakai cat sablon. Lalu hak yang berikutnya adalah hak berkembang. Ya, hak berkembang itu adalah mereka mengembangkan seluruh aspek kehidupannya. Dalam masa pertumbuhan anak-anak memiliki kebutuhan untuk mengembangkan segala aspek kehidupannya, termasuk dalamnya hak mendapatkan pendidikan, kemudian hak bermain, lalu rekreasi, berkesenian, hak untuk kebebasan berekspresi dan memeluk agamanya. Lalu yang keempat itu adalah berpartisipasi. Berpartisipasi dalam ikut serta ke dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kita mungkin merefleksikan dalam kegiatan di gereja kita, sudahkah kita memberi kesempatan pada anak-anak untuk berpartisipasi, misalnya ketika kita membuat program untuk anak-anak, gitu ya. Kita sebagai orang dewasa merasa serba tahu, merasa paling tahu kebutuhan anak, sehingga kita merancang acara kegiatan-kegiatan anak seolah-olah kita ini dewanya yang serba tahu kebutuhan anak dan tidak pernah meminta pendapat anak apa mau mereka, kemauan mereka, atau apa kebutuhan mereka terhadap kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kehidupan kerohanian mereka, begitu ya.
Juga di dalam kemasyarakatan gitu, anak-anak juga kadang masih disingkirkan. Anak kecil tahu apa begitu ya, enggak usah ikut-ikutan ikut berpendapat, kamu itu masih belum punya pengalaman apa-apa. Nah itu kita sering kurang menghargai peran serta anak dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Nah, contohnya kalau di dalam kehidupan di dunia kita kenal ada namanya Malala, lalu ada Greta. Malala itu adalah anak perempuan yang di Afghanistan yang dia ditembak di kepalanya karena dia berkampanye untuk supaya anak-anak perempuan boleh bersekolah, yang menembak Taliban. Lalu kita juga ada Greta ya, Greta dia berkampanye tentang lingkungan. Nah, itu adalah contoh bagaimana anak-anak itu sebenarnya juga punya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya hak-hak anak di dunia itu sudah diratifikasi oleh Presiden Soeharto ya tahun 1990 dalam bentuk ratifikasi dan dibuat kepresnya. Hak anak dibuat lebih rinci ada 10, tapi sebenarnya dapat dirangkum dengan empat wilayah tadi ya. Pertama, hak mendapatkan nama atau identitas. Kita bersyukur sekarang semua anak di Indonesia mendapatkan NIK. Nah, ini salah satu hak anak yang dilindungi. Kemudian hak memiliki kewarganegaraan, lalu hak memperoleh perlindungan, hak memperoleh makanan, hak atas kesehatan tubuh, hak rekreasi, hak mendapat pendidikan, hak bermain, hak untuk berperan dalam pembangunan, dan hak mendapatkan kesamaan. Itu yang di Indonesia. Kemudian bagaimana kita menjalankan atau membuat program untuk kebugaran rohani bagi anak-anak. Nah, saya mengusulkan itu ada 4 strategi yang kita pakai. Yang pertama itu adalah berbasis keluarga. Ya, untuk membuat anak-anak bugar untuk program-program kebugaran secara kerohanian atau spiritual wellness, itu penting untuk kita membuat program-program yang berbasis pada keluarga, karena pelaku utama di dalam membimbing dan mengusahakan kesehatan bagi anak itu adalah basisnya keluarga. Lalu yang kedua itu adalah pendekatan sambil bermain ya. Anak-anak itu dunianya bermain. Tugas mereka itu adalah bermain. Kalau kita melihat anak-anak lebih banyak bermain, ya jangan marah karena mereka memang tugasnya itu bermain. Mungkin kita, kamu kok main terus begitu ya. Orang tua kadang jengkel, padahal tugasnya bagi anak-anak itu memang bermain, bukan bekerja. Kalau belajar ya oke lah, tapi mereka juga harus bermain begitu. Karena itu adalah salah satu tugas mereka untuk berkembang. Lalu yang penting bagi kita untuk mengetahui bahwa program ini hendaknya dijalankan dengan metode appreciative inquiry. Apa itu appreciative inquiry? Sebuah pendekatan yang ketika kita akan melakukan sesuatu itu melihat kelebihan-kelebihan atau sumber daya yang sudah kita miliki. Nah, kelebihan itu bisa berupa alat-alat, bisa berupa orang, dan juga pengalaman-pengalaman yang bagus atau best practice atau pengalaman terbaik di masa lalu yang dapat menjadi modal awal bagi pengerjaan atau pembuatan program. Karena kita sering banyak sekali ide-ide bagus yang sudah ada di kepala kita lalu tidak berjalan atau akhirnya mangkrak, akhirnya berhenti karena merasa tidak ada yang mendukung begitu ya. Karena merasa tidak punya dana, merasa tidak punya alat, tidak punya uang, akhirnya ide baik itu terhenti di tengah jalan. Nah, kalau kita membalik pola pikir seperti itu, kita memulai dari sesuatu yang sudah kita punya, sesuatu yang menjadi modal bagi kerjaan berikutnya, maka kita punya kepercayaan diri, punya punya tekad, dan kita punya kesempatan untuk menjalankan program tersebut karena berawal dari apa yang kita punya.
Kalau kita membaca di dalam Kejadian, Keluaran itu, Musa ditanya sama Tuhan, apa yang ada padamu? Musa mengatakan tongkat, ya. Nah, tongkat itu yang menjadi modal bagi Musa untuk menjalankan misi bagi Allah. Allah tidak memberi yang tidak ada pada Musa. Jadi apa yang ada pada Musa itu yang dipakai oleh Allah untuk menjalankan misinya. Nah, itu yang disebut dengan appreciative inquiry. Tongkat apa yang kita miliki, tongkat Musa apa yang ada pada kita, itulah yang menjadi modal bagi kita untuk menjalankan program spiritual wellness dan terutama bagi anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah berjejaring, ya. Berjejaring, caranya kita bukan saatnya lagi menjadi manusia super, ya. Kita bukan superhero, tapi kita adalah tim, ya, super tim, bukan superhero lagi. Superhero aja kadang salah, ya, seperti Superman aja kadang celana dalamnya di luar karena dia mungkin sudah kehabisan tenaga untuk menolong orang sehingga lupa untuk memakai urutan bajunya. Tapi kalau kita super tim, nah kalau kita lihat sekarang Marvel itu tidak lagi film-film Marvel itu tidak menonjolkan satu hero, satu pahlawan super, tapi mereka bekerja bersama begitu. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Plan of action-nya apa? Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama ada 4 wilayah tadi. Nah, kita bisa memilih mau mengambil peran di mana. Ya, apakah kita mau di hak hidup dengan karitatif, pemberdayaan ekonomi, memberi bantuan secara langsung. Ini teman-teman di World Vision, kemudian di Compassion ini mereka wilayahnya adalah di hak hidup. Kemudian hak berkembang itu kita bisa mengadakan memberi beasiswa, mengadakan lomba, kursus, bimbingan rohani, konseling, pengembangan bakat, kita membuat taman bermain dan sebagainya. Lalu juga untuk hak perlindungan itu kita mendirikan krisis center bagi korban-korban kekerasan terhadap anak, kemudian shelter. Shelter itu adalah tempat untuk berlindung atau tempat mereka mengungsi begitu, ya, kalau mereka mendapatkan gangguan. Lalu ada advokasi, ada trauma healing, ada pendampingan, kemudian kampanye, lalu aksi bersama. Lalu hak partisipasi kita bisa juga mengajak anak untuk membuat kampanye bersama, ya, yang melibatkan anak untuk misalnya anak berhak mendapatkan apa begitu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang hak spiritual wellness bagi anak. Semoga ini bisa menjadi pemicu bagi kita untuk berdiskusi di dalam kelompok tadi.